Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani dari 12 TKJB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara wirausaha atau menjelaskan yang namanya wirausaha itu. Banyak banget yang menanyakan seperti itu di saat-saat ini, gitu kan? Banyak banget pertanyaan kayak wirausaha itu dari mana sih, wirausaha itu bagaimana sih gitu, wirausaha itu dari nol atau gimana, itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana wirausaha itu menurut saya. Nah, wirausaha menurut saya adalah kemauan gitu kan, termotivasi. Kita termotivasi dari video yang kita tonton atau cerita dari orang yang berhasil, dan kita mau melakukan seperti itu gitu. Itu namanya kita termotivasi. Banyak faktor yang kita dapat dari kemauan diri kita sendiri atau faktor-faktor lain. Nah, dalam wirausaha ini adalah pertama kita adalah niat yang kuat, tekad kita untuk wirausaha gitu, untuk mencapai tujuan. Jadi kalau nggak niat ya bakal ada masalah gitu nanti. Jadi lu kayak nggak niat banget gitu wirausaha, ya ada aja gitu kendalanya. Nah, di sini ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Usaha dari nol, wirausaha misalkan dari nol. Nah, di sini kita harus lihat atau peka terhadap lingkungan sekitar kita. Misalkan dulu saya mempunyai teman. Nah, di sini dia melihat situasi atau kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Jadi dia dulu tuh jualan pulpen. Nah, kenapa pulpen? Pulpen adalah kebutuhan siswa dan siswi untuk belajar di sekolah. Jadi kalau menggunakan pensil tuh sangat jarang sekali. Palingan untuk menggambar atau mengerjakan soal-soal MTK agar bisa dihapus. Nah, karena dalam kepekaannya ini dia menjual pulpen kepada teman-temannya. Nah, bisa juga sih dia menawarkan ke guru-guru gitu. Kalau kita menawarkan ke guru-guru, itu pasti dagangan kita dibeli, insya Allah. Nah, di sini dia melihat kepekaan terhadap sekitarnya itu dengan menjual pulpen. Jadi teman-temannya tidak harus jauh-jauh membeli pulpen ke kantin atau ke koperasi. Jadi cukup beli di dia gitu. Dan harganya pun harga teman. Nah, terus kita masuk ke seleksi. Nah, kalau seleksi ini adalah kalau misalkan usaha kita tuh udah besar. Nah, tadinya kita jualan pulpen, terus kita buka yang namanya fotokopian gitu. Nah, fotokopian ini adalah kebutuhan bagi warga sekolah dan masyarakat. Nah, di sini kita nggak bisa yang namanya melakukannya dengan sendirian gitu. Kita harus membutuhkan pekerja atau karyawan. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya seleksi. Nah, di sini kita harus benar-benar detail tentang calon pendaftar pekerja kita dalam wirausaha kita. Iklan. Nah, terus di sini kita masuk ke yang namanya manajemen. Nah, jadi kita tuh berwirausaha harus sini kita ke yang namanya manajemen. Wirausaha itu harus ada yang namanya manajemen. Nah, di sini kita harus mengatur yang namanya jam kerja, masuk pagi, terus jam pulang, jam istirahat, cuti, hari kerja. Di sini juga kita harus mengatur yang namanya pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan. Itulah fungsi yang namanya pembukuan. Di sini kita harus yang namanya manajemen dan juga promosi
promosi gitu, lakukan ada yang namanya promosi. Itu juga bakal menarik daya konsumen untuk daya beli konsumen kita ke wirausaha kita. Nah, kalau kita sudah berhasil gitu kan, usaha kita, alhamdulillah, jangan lupa sedekah, karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, di sini kita masuk ke namanya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam wirausaha. Nah, wirausaha itu ada yang hal yang kita nggak boleh. Misal kita mau wirausaha, terus modalnya kita pinjem ke bank, nah itu nggak boleh, ada ribanya. Dan riba ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana usaha kita mau maju dan berkah kalau kita melakukan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya? Nah, terus setelah usaha dan langkah-langkah yang tadi kita lakukan, hal selanjutnya adalah kita harus yakin dengan apa yang kita tadi lakukan gitu. Harus yakin, jangan dengerin kata-kata orang. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.